Wow. Berarti kalian nggak usah raguin lagi masakannya Mbak Ana ini sampai orang yang waktu itu GoFood sampai memutuskan aku harus makan di tempat. Hello YouTube, let's go out and eat. Balik lagi di channel Bungkus Yang Bangga Makanan Indonesia. Hari ini gue lagi ada di daerah Kebayoran Lama Cidodol. Kita akan makan laksa Betawi. Jadi hari ini gue menjatuhkan pilihan makanan gue kepada laksa Betawi karena sebagai orang yang tinggal di Jakarta harus mencoba makanan dari suku asli Jakarta itu Betawi. Ada yang namanya ketupat sayur Betawi, nasi uduk Betawi, terus ternyata ada yang namanya laksa Betawi. Gue baru tahu. Gue nyari-nyari laksa Betawi di mana dan gue ketemulah sama laksa Betawi dan ketupat sayur Cidodol. Dan gue nggak nyangka kalau ternyata tempatnya menyempil-nyempil bener-bener dalam gang. Parkirnya gue bingung di mana. Nah ini kebetulan laksa Betawinya memang dari awal jualannya di rumahnya sendiri. Jadi untuk pemesanan tuh baru ada buat pakai GoFood, GrabFood. Untuk dine-in sebenarnya mereka nggak terlalu menyiapkan. Jadi ini gue penasaran banget nih. Langsung aja kita lihat dan kita tanya laksa Betawi itu apa sih? Ini unik banget nih. Gue numpang makan di teras rumah orang. Nah ini kita lagi di ketupat sayur dan laksa Betawi Cidodol. Langsung ketemu sama dengan Mbak siapa? Mohon maaf. Ana. Mbak Ana. Jadi ini usaha Mbak Ana ketupat sayur dan laksa Betawi Cidodol ya? Iya. Ini udah berapa lama Mbak jualannya? Hampir mau 2 tahun. Oh 2 tahun. Nah ini aku masih asing banget nih sama laksa Betawi itu apa sih? Aku biasanya dulu pernah makan laksa Tangerang. Ada laksa Singapura, beda lagi kan? Ya, beda. Nah ini laksa Betawi, apa sih bedanya laksa Betawi dibanding yang lain? Kalau laksa Betawi lebih banyak bumbu sama rempah-rempah. Ya ada kayak ebi, teri Medan, rebon tawar, rebon asin. Rebon tawar, rebon asin. Sama kunyit, Kunyit. temu kunci, Temu kunci. temu mangga, jahe. Wah, lebih rumit ya dibandingkan proses. bikin ketupat sayur dan segala macam. Iya. Walaupun di sini juga jual ketupat sayur ya. Kira-kira kenapa sih Mbak kalau laksa ini masih jarang banget dijual sama orang-orang tuh? Karena prosesnya lama. Oh gitu. Terus bahan-bahannya juga banyak, jarang yang tahu. Jarang yang tahu. Oh, nggak semuanya ilmunya dapat tentang Iya. laksa Betawi ya. Mbaknya ini turun-temurun resep orang tua apa Yang gimana? dari mama. Wah, luar biasa. Yaudah kalau gitu saya langsung nyobain aja satu porsi laksa Betawinya ya. Iya. Oke, terima kasih. Saya tunggu Mbaknya ya. Nah, ini dia yang namanya laksa Betawi dan gue baru tahu kalau ternyata kalian nanya bedanya apa lontong sayur kok kayak nggak ada bedanya dari segi kuah. Pertama dari segi isinya juga mereka beda. Lontong sayur kan pakai sayur labu dan segala macam. Kalau ini pakainya kucai, bawang goreng, ada kecambah atau toge pendek tuh, jengkol, telur rebus sama tahu ya. Ini kita akan bahas nanti rempah-rempahnya apa aja. Tapi sekarang kita akan coba dulu ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini. Nih. Cambah toge-toge pendek, kita akan coba kuahnya dulu pertama kali. Jauh lebih kental dari kuahnya lontong sayur ya. Bismillah. Wow. Wow. Wow, ini kental banget. Jauh lebih intens daripada ketupat sayur. Gue berasa ini dari ebinya, rebon, ikan teri. Ini kuahnya kaya banget, banyak banget. Potongan ketupatnya juga gede-gede. Pakai kucai, kuahnya juga. Wah, ketupatnya gila, ketupatnya enak banget, lembut. Tasty. Lu akan dapat sensasi kental dan medok banget dari bumbu si laksa, crunchy dari si kecambah, lembutnya dari si ketupat. Wah, gokil. Tahu ya. Kucai. Kuahnya sih gila sih. Ini baru ngomong kuahnya aja, garansi hancur.
Jengkol. Jago banget malah, jengkolnya jago banget. Saya pakai kerupuk ya. Very intense. Jadi ternyata laksa Betawi itu banyak banget nih rempah-rempah yang dibutuhkan. Jadi lo akan dapat rasa yang bener-bener deep, rasa yang bener-bener kental. Wah, ini gila sih. Yuk. Kalau boleh tahu nih, untuk jualan sehari itu persiapannya dari kapan tuh biasanya? Kita sih pagi udah prepare ya, terus kita rebus. Direbus itu kurang lebih 2 jaman. Itu untuk rebus apanya? Kuahnya? Untuk rebus bumbu laksanya. Oh ya? Mm-mm. Lama banget. Karena kalau nggak itu dia kayak jamu pahit. Oh, kok bisa supaya nggak pahit tuh biasanya diapa itu? Habis itu ditumis, di blender ditumis. Tumisnya juga lama. Masa prosesnya lama. Teman-teman, hari ini kita benar-benar menemukan hidden gem, warisan asli kuliner Betawi. Dan jarang banget yang jual laksa Betawi, itu jarang banget. Mungkin bisa dihitung pakai jari di Jakarta ini. Kenapa? Mungkin karena rempah-rempahnya memang lebih banyak dan lebih mahal dan agak sulit untuk dicari. Gak seperti rempah-rempah kalau yang kalian butuhkan untuk bikin ketupat sayur. Very good. Kalau kalian mau makan siang, makan sore dengan sensasi yang berbeda dari biasanya, gue saranin cobain laksa Betawi. Gue cocok banget sama ketupatnya, lembut banget. Kalau mertua gue udah nggak capek masak lontong, kayak gue pesen ketupat dari sini. Lembut banget, ketupatnya juara. Ya, tuh. Bawang goreng, kucai, tambah. Best. Gokil. Ternyata spesialnya nggak sampai di laksa doang. Di minumnya juga ini khas banget. Namanya minumannya gue nggak tahu apa, tapi campuran dari jeruk nipis, jeruk lemon, sama teh hijau. Wah, ini kalian bisa lihat di sini nih, daun tehnya masih ada. Tuh. Oke, kita cobain ya. Bismillah. Wah. Jeruk nipisnya seger banget. Ini juga bisa kalian pesen ya, kalau kalian mau beli laksa, minumnya ini. Jadi bener-bener penawar banget kan, dari jeruk lemon, perusahaan jeruk nipis, teh hijau. Kalian habis ketemu masuk santan dengan segala macam rempah-rempah tuh yang tadi kita habis makan, kental banget. Dicuci sama ini, pas banget, gila. Alhamdulillah. Ini bisa buat langsingin juga nih kayaknya nih. Teh hijau, jeruk nipis, jeruk lemon, detox sekalian. Ludes, seger banget. Oke, yang makan, seger minum, bayar yuk. Oke, mana? Udah siap bungkusannya. Jadi gue bungkus laksa buat Yudis, ketupat sayur buat Mutia sama Friska. Jadi ternyata di sini nggak cuma ada laksa, ketupat sayur, sama tadi as aja ya. Ternyata makanannya ada nasi uduk, sama satu lagi yang aneh alias unik, nasi goreng mengkudu. Mengkudu, Mbak. Bener-bener dari Mengkudu. Oh, dari Upace. Pahit nggak? Maaf. Enggak.
Waduh, itu unik banget. Aduh, seandainya perutku masih ada 2 space lagi ya. Kayaknya sayangnya udah kenyang banget. Tadi laksanya mantep banget, banyak banget. Next time kita coba, mungkin kalian bisa pesan juga. Tapi itu kalau nasi goreng mengkudu by order kali ya. Oh, ada langsung. Oh, langsung aja cek di GoFood berarti. Mbak, aku mau nanya, ini paling jauh. Ini orang pesan dari mana nih yang sampai tahu ada ketupat sayur laksa Cidodol ini? Daerah Parung. Parung? Ya. Sawangan sampai Ancol juga katanya ada. Iya, Ancol. Pantai Kapuk. Pantai Kelapa Gading. Bekasi, kemarin orang Bekasi. Bekasi sampai makan di sini. Awalnya GoFood terus ke sini akhirnya. Ya, Depok. Luar biasa. Berarti kalian nggak usah raguin lagi masakannya Mbak Ana ini sampai orang yang waktu itu GoFood sampai memutuskan aku harus makan di tempat. Berarti kalian bisa simpulkan sendiri rasanya seperti apa dan gue bilang ini hancur. Mbak, aku berapa tadi? Komplit laksanya 1? 30. Berarti laksa komplit 2, 30. Ketupat sayur komplit berapa? Sama. 30 berarti 30 kali 4 ya, 120. Terus es jeruknya ini 3. Satunya 5.000. 5.000. 5.000 doang, Mbak? Iya. Iya, berarti 15, 120, 135 ya. Oke deh kalau gitu. Wah, udah mah nggak usah kembali, udah gini aja. Udah nggak usah kembali, biarin aja. Iya, sama-sama Mbak Ana. Semoga sukses terus, sehat selalu. Ditunggu nih, kalau misalnya semoga bisa cepet pindah ke outlet di luar biar parkirnya gampang gitu mungkin ya. Untuk saat ini kalian baru bisa pesen by GrabFood dan GoFood ya. Langsung aja cek di GoFood, ini ada ketupat sayur dan laksa Betawi Cidodol. Untuk sekarang alamatnya di Gang Musola Subulus Salam nomor 14, Grogol Selatan, Kebayoran Jakarta Selatan. Oke Mbak, kalau gitu saya pamit dulu. Makasih banyak Mbak Ana. Salam buat suami, sehat-sehat terus, sukses selalu. Semoga makin berkembang. Kalian harus nyoba laksa Betawi. Gue super recommended, hancur. Makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Ini kuliner asik dalam gang, kuliner hidden gem yang super hancur, super recommended untuk kalian coba. Jadi kita sambil jalan aja karena ada yang last. Jangan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe nyala bungkusnya yang akan upload rutin setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Usahakan rekomendasi kuliner unik kalian yang jarang gue makan, kalau bisa langsung drop aja di komen atau kalian bisa DM ke Instagram kreatif gue di Yudhistira UTM. Akan gue tulis di sini. Follow Instagram gue di @bungkusnetwork dan Resa Risya 123 piece and 2 sweet. Hujan, buruan.